Shalom teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan aku. Jadi pada kesempatan hari ini aku bakal menyampaikan sedikit renungan buat kalian. Oke, nah sebelum kita masuk ke renungannya, selamat pagi Bapak, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapak, karena Engkau telah menemani serta menjaga kami dalam tidur kami ya Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih karena Engkau telah membuat kami bangun dari tidur dengan oksigen yang selalu Engkau berikan, serta Engkau membangunkan kami dengan semangat yang baru. Ya Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu ini akan menyampaikan renungan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan juga orang-orang dapat memahami apa yang hamba-Mu sampaikan ini ya Tuhan. Sekian doa dari kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi buat renungan pada hari ini itu aku ambil dari firman-Nya itu ada di Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Jadi aku bakal bacain ayatnya buat kalian. Nah, ayatnya itu berbunyi, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi di sini pada firman ini itu kayak membahas tentang pada firman ini aku membahas tentang bukan kata orang. Jadi aku mungkin bakal ambil kasih perumpamaan, yaitu mungkin tentang, jadi kalau misalkan memang kita belum pernah pergi ke suatu tempat wisata, nah kita itu kan tetap bisa tahu kayak bagaimana tempat tersebut itu kayak dengan melihat tayangan-tayangannya di televisi, ataupun kayak bisa baca-baca di buku, maupun kayak mungkin kita bisa tanpa sengaja ngelihat di Instagram ataupun di apapun itu. Atau kita tuh juga bisa kan kayak mendengar cerita dari orang yang memang sudah pernah pergi ke sana. Nah, tapi itu semua kan masih hanya sebatas katanya. Soalnya kita kan belum mengalami juga sendiri bagaimana situasi di sana, apa yang ada di sana, dan jadinya pengetahuan kita itu hanya sebatas pada informasi yang kita terima, yang bisa salah maupun kurang tepat ataupun tidak konkret. Nah, kemudian pada Injil Ayub itu sendiri kan dikisahkan bahwa Ayub itu kan jadikan contoh sebagai contoh orang beriman. Jadi kayak Ayub sendiri itu kan kayak mengalami banyak gejolak hidupnya, kayak banyak banget, benar-benar banyak banget. Jadi kayak dengan banyaknya cobaan itu Ayub itu tetap bertahan dan mempertahankan imannya kepada Tuhan. Kayak Ayub itu misalkan contohnya dari kesiksaannya, Ayub itu kayak istrinya yang mencoba buat mempengaruhi dia buat meninggalkan Tuhan. Habis itu sahabat-sahabatnya yang menuduh Ayub kayak berbuat dosa. Habis itu tapi Ayub itu kayak benar-benar masih kuat buat menjalani itu, dan dia itu benar-benar nggak mau yang namanya untuk meninggalkan Tuhan serta menyalahkan Tuhan untuk apa yang terjadi pada dirinya. Nah, dan pada saat itu waktu Ayub itu berada terendah di dalam hidupnya, Tuhan itu benar-benar datang ke Ayub itu sendiri, kayak, dan Tuhan itu benar-benar menyatakan banyak hal kepada Ayub. Kayak Tuhan itu menegaskan juga kalau misalkan Tuhan itu merupakan Tuhan yang punya kuasa buat kehidupan yang ada di dunia ini. Dan hal itu benar-benar ngebuat Ayub ngalamin sendiri yang namanya perjumpaan dengan Tuhan yang udah ngasih Ayub pengertian dan hikmat. Ayub sendiri tuh benar-benar mengakui bahwa yang namanya Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencananya yang gagal. Nah, dari cerita Ayub sendiri itu tuh bisa kita jadikan sebagai contoh-contoh orang beriman. Soalnya kayak kalau bisa dan atau mungkin hendaknya, iman itu bukan lahir karena dari pengetahuan dan pengertian yang kita terima dari orang lain. Nah, iman sejati sendiri itu seharusnya itu lahir dari pengenalan secara pribadi. Mungkin contoh pengenalan pribadi kita ke Tuhan itu sendiri. Mungkin kita bisa melakukan yang namanya hidup bergaul dan akrab, terus habis itu kayak ya kita mengakrabkan diri ke Tuhan.
Nah, setelah misalkan kita mengakrabkan diri dan kita lebih mengenal yang namanya Tuhan, kita tuh bakal merasakan yang namanya pengalaman dan karya kasih Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin kalau misalkan kalian bingung bagaimana cara kita mengenal Tuhan itu, salah satu contohnya mungkin kita bisa menganggap bahwa Tuhan Tuhan itu mungkin bisa menganggap, tapi ada beberapa orang juga yang menganggap Tuhan itu sebagai teman, Tuhan sebagai bapak, Tuhan sebagai raja, atau apapun itu. Mungkin pada saat kita memposisikan Tuhan kita sebagai bapak, itu mungkin bisa terjadi waktu kita itu memang meminta kepada Tuhan. Jadi seperti kita meminta kepada orang tua kita. Dan misalkan kita menjadikan Tuhan sebagai teman, Tuhan itu dijadikan sebagai tempat kita curhat, tempat kita meluapkan emosi kita. Tapi yang namanya kita datang kepada Tuhan itu bukan hanya pada saat kita sedih saja, tapi pada saat kita suka, senang, bahagia, atau apapun itu, kita juga harus tetap berdoa dan kayak ya cerita kepada Tuhan, supaya kita itu bukan hanya datang pada saat kita ada maunya saja, tapi memang kita datang dengan tujuan yang baik, serta kita memang berniat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ada dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tuh juga bakal sadar ya namanya kita itu cuman manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan butuh pertolongan Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan sendiri, kita itu benar-benar bukan apa-apa. Dan mungkin bisa dibandingkan, kita itu di dunia ini hanyalah seenggok pasir dari banyaknya dunia ini. Jadi kayak benar-benar kita tuh sebenarnya sekecil itu dan serendah itu. Jadi buat kalian itu jangan berbangga diri kalau misalkan kita itu memang bisa melakukan sesuatu tapi tanpa pertolongan Tuhan. Nah, kita itu juga perlu action secara langsung dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kita bisa mengenalnya dan lebih lagi dapat belajar akan firman-Nya. Nah, dari kata-kata akan firman-Nya ini juga salah satu contoh dari bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu dengan cara membaca kitab suci dan Alkitab itu sendiri. Contohnya dari membaca Alkitab itu ya, mungkin pada saat ini kita ada program khusus yaitu pembacaan Alkitab. Nah, itu sangat membantu kita untuk lebih memahami yang akan namanya Tuhan, yang namanya Yesus, itu kita dapat memahaminya lagi. Nah, dari kita membaca firman-Nya itu berfungsi untuk meneguhkan kita dalam melewati rintangan hidup, untuk dapat semakin percaya bahwa pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya dan tangannya tidak pernah kurang panjang. Maksudnya tangannya tidak kurang panjang itu adalah bantuan Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk kita dan selalu akan menolong kita apapun yang terjadi di hidup kita, ataupun apapun yang terjadi dari apapun sifat yang kita berikan kepada Tuhan, karena Tuhan itu memang sebenarnya sebaik itu dan memang sepenolong itu kepada kita. Nah, dari akhir renungan ini buat mengakhirinya, aku ada satu quotes yang emang aku buat, yang ya setelah aku kepikiran dari yang namanya dari ayat ini, yaitu iman sejati bukanlah kata orang, tetapi lahir dari keintiman dengan Allah. Untuk mengakhiri renungan pada hari ini, aku akan memimpin doa penutupnya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Putra, dan selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat yang telah Kau berikan, yaitu kami dapat mengerjakan sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan sehari-hari kami ya Tuhan, yaitu sekolah. Berkatilah kami, semoga dalam sekolah ini kami dapat belajar dengan baik dan kami dapat memahami apa yang kami sampaikan, serta kami dapat mengamalkan sebagian dari firman-Mu telah kami sampaikan pada hari ini, yaitu Kau membuat kami percaya kepadamu bukan karena perkataan orang lain, melainkan karena apa yang kita ketahui sendiri ya Tuhan. Sekian doa dari kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.